Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Atik Afifah, NPM 19110001 dari kelas BK semester 2. Di sini saya dan rekan-rekan kelompok saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah teori dan teknik konseling. Dosen pengampu Bapak Vicky Prayogi, SPD MPD. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas teori dan teknik konseling behavior yang terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu yang pertama akan menjelaskan pengertian teori konseling behavior, dan yang kedua ada proses dan tujuan konseling behavior, dan yang ketiga ada juga pembahasan tahap-tahap konseling behavior, dan yang terakhir ada penjelasan tentang teknik-teknik konseling behavior. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konseling behavior itu sendiri. Teori konseling behavior adalah bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioralistik. Konseling behavioral adalah proses membantu orang untuk memecahkan masalah interpersonal, baik emosional dan keputusan tertentu. Hakikat manusia pada konseling behavioral, menurut teori ini, manusia memiliki potensi segala jenis perilaku, mampu mengkonsepsi dan mengendalikan perilakunya, mampu memperoleh perilaku baru, dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Jadi, teori konseling behavior ini tingkah laku seseorang sangat berpengaruh oleh lingkungannya. Baiklah, itulah sedikit pengertian tentang teori konseling behavior. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembahasan-pembahasan yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Wulandari, NPM 19110004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Atik mengenai proses dan tujuan konseling behavioral. Proses konseling behavioral dibangun berdasarkan 4 pilar, yaitu 1. Proses terapi diarahkan pada memformulasikan tujuan secara spesifik, yang artinya jelas, konkret, dimengerti, dan dapat diterima konseling maupun konselor. Yang kedua, peran dan fungsi konselor mengembangkan keterampilan, menyimpulkan, merefleksi, mengklarifikasi, membuka dan menutup pertanyaan. Selanjutnya yang ketiga, kesadaran konseling dan partisipasi konselor ketika proses terapi berlangsung. Yang dimaksudkan akan memberikan pengalaman positif pada konseling. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada konseling karena kerjasama antara konselor dengan konseling. Dimaksudkan adanya harapan positif dari konseling akan membuat hubungan terapi menjadi lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nujida, NPM 19110015. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Lisa Wulandari, yaitu D. Tahap-tahap konseling behavior. Konseling behavior dilakukan dengan prosedur yang bervariasi dan sistematis, yang dilakukan secara sengaja dan khusus untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan yang disepakati bersama antara konseling dan konselor. Terdapat 4 kategori prosedur belajar dalam konseling behavior, yaitu 1. Operant learning. Teori ini memfokuskan pada adanya penguatan terhadap diri konseling. Konselor terhadap dapat memanfaatkan situasi luar konseling untuk memperkuat perilaku konseling
dan yang kehendaki, sehingga dapat menemukan saat yang tepat untuk memberikan penguatan pada konseling. Dalam menerapkan penguatan ini ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Penguatan yang diterapkan kehendak memiliki cukup kemungkinan untuk mendorong konseling. 2. Penguatan kehendak dilaksanakan secara sistematis. 3. Konselor harus mengetahui kapan dan bagaimana memberikan penguatan. Dan keempat, konselor harus dapat merancang perilaku yang memerlukan penguatan. Kedua, imitative learning atau social learning. Prosedur imitative learning atau social learning merupakan proses belajar dengan contoh model. Prosedur ini dilakukan dengan cara memberikan respon baru melalui model-model perilaku yang diinginkan, sehingga dapat dilakukan oleh konseling. Prosedur belajar ini bertolak dari pendapat Bandura tentang 3 sistem terpisah, namun merupakan sistem pengatur yang saling berkaitan. 3 aspek tersebut adalah: 1. Peristiwa stimulus eksternal. 2. Penguat eksternal. Dan yang ketiga, proses perantara kognitif. Dalam pelaksanaan prosedur ini, konseling merancang suatu perilaku adiktif yang dapat dijadikan model oleh konseling, sehingga konseling mendapatkan perilaku-perilaku yang baru. 3. Cognitive learning. Prosedur cognitive learning ini merupakan metode pengajaran secara verbal. Kontak antara konselor dengan klien dan bermain peran. Prosedur ini terdiri atas persuasi dan argumentasi yang diarahkan kepada perubahan-perubahan ide yang tidak rasional. Konseling kognitif khususnya diantara untuk memunculkan kesalahan-kesalahan atau kesesatan di dalam berpikir. Tujuan utama prosedur belajar ini adalah: 1. Membangkitkan pikiran-pikiran konseling, dialog internal atau bicara diri, dan interpretasi terhadap kejadian yang dialami. 2. Konselor bersama konseling mengumpulkan bukti yang mendukung atau menyangga interpretasi yang telah diambil. 3. Menyusun dengan eksperimen pekerjaan rumah untuk menguji validitas interpretasi dan jaringan data tambahan untuk diskusi di dalam proses perlakukan konseling. 4. Emotional learning. Proses emotional learning ini dipergunakan untuk mengganti respon-respon emosional konseling yang tidak dapat diterima menjadi respon emosional yang dapat diterima sesuai dengan konteks. Teori behavior beransumsi bahwa perilaku konseling adalah hasil pengkondisian yang dilakukan konselor. Oleh karena itu, konselor dalam proses konseling harus beranggapan bahwa setiap reaksi konseling adalah akibat dari situasi, yaitu stimulus yang diberikannya. Prosedur belajar ini dapat diterapkan
pada konseling yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya dilakukan dengan situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama satu rangsangan yang menyenangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman Saputra, NPM 19110055. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu teknik-teknik konseling behavioral. Konseling behavioral adalah salah satu dari teori-teori konseling yang ada pada saat ini. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatian pada perilaku yang tampak pada hakikatnya. Konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Dan di sini juga teknik-teknik konseling behavioral ini ada lima tahap. Yang pertama itu adalah desensitisasi sistematis, yang kedua latihan asertif, yang ketiga pengkondisian aversi, keempat pembentukan perilaku model, yang kelima itu manajemen diri. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu desensitasi sistematis. Adalah salah satu teknik perubahan perilaku yang didasarkan oleh teori atau pendekatan behavioral klasikal. Pendekatan behavioral memandang manusia atau kepribadian manusia pada hakikatnya adalah perilaku yang dibentuk berdasarkan hasil pengalaman dari interaksi individu dengan lingkungannya. Yang kedua itu adalah latihan asertif. Latihan asertif adalah salah satu teknik dalam treatment gangguan tingkah laku di mana klien diinstruksikan, diarahkan, dilatih, serta didukung untuk bersikap asertif dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman atau kurang menguntungkan bagi dirinya. Yang ketiga adalah pengkondisian aversi, yaitu didasarkan pada penelitian behavioris yang menunjukkan bahwa pengkondisian merupakan bentuk yang sangat efektif dalam belajar. Bahkan pada orang lain yang dikooperatif, teknik ini digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk dan kecanduan seperti merokok, alkohol, judi, kekerasan, atau penyimpangan orientasi seksual lainnya. Yang ketiga itu adalah pembentukan perilaku model. Adalah perilaku yang sering terbentuk atau dipelajari dalam hubungan keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat dengan objek-objek tertentu. Dan saya ingin menjelaskan pembentukan perilaku. Menurut saya, pembentukan perilaku itu ada di orang tua. Misalkan di orang tua itu perilaku orang tua itu akan perilaku orang tua itu tersebut karena anak itu akan mencontoh perilaku orang tuanya. Karena hal ini banyak terjadi di dalam keluarga. Anak akan meniru apapun perilaku yang orang tuanya lakukan. Hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan sikap seseorang atau anak terhadap teman, keluarga, guru, masyarakat, lingkungannya. Bila perilaku telah terbentuk dan menjadi nilai dalam kehidupannya seseorang, secara relatif perilaku itu akan lama bertahan pada seseorang itu tersebut. Yang terakhir ini adalah manajemen diri. Manajemen diri ini adalah kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda. Cara efektif dalam mengelola stres, mengendalikan impuls, dan motivasi diri sendiri. Kemampuannya adalah menetapkan dan bekerja menuju tujuan pribadi maupun akademik. Oke, baik, sekian dari presentasi dari saya. Apakah kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Bila kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Sekian dari saya, terima kasih.